Halo semuanya, Assalamualaikum. Di depan saya sudah ada nepel-nepel yang dikhususkan untuk drip tape. Jadi ini khusus untuk selang drip tape. Selang drip tape-nya kira-kira seperti ini. Ini selang drip tape. Biasanya selang drip tape ini sudah ada dripnya, setiap spasi ada yang 20, ada yang 30 dan seterusnya. Di depan saya ini kira-kira spasinya di depan saya ini spasinya kira-kira ada 25. Iya, sekitar 25. Jadi per kelipatan 25 akan ada dripnya seperti ini nih, yang nanti berfungsi untuk lubang tetesan seperti ini. Jadi apabila tanamannya itu per 25 cm jaraknya, idealnya menggunakan yang drip model seperti ini, drip tape seperti ini. Tetapi kalau misalkan ada yang per 60 cm, ada juga, nanti bisa diatur, bisa disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Perbedaan dari selang drip tape dengan selang irigasi, kalau selang drip tape ini tipis, pipih, cenderung tipis ya ini. Tetapi kalau selang irigasi yang biasa, yang tanpa ada drip, itu bulat. Selang irigasi ini ada yang kaku, ada yang lentur. Ini kebetulan di depan saya yang lentur. Selang drip tape ini ada beberapa nepel yang bisa diaplikasikan, seperti nepel T, nepel sambung atau joiner. Kebetulan kami ada yang model seperti ini. Jadi bukan drat tapi tarik ya, ini bukan drat. Ada beberapa yang tanya, ini kok tetap bocor, kenapa? Karena mereka pasangnya hanya dimasukkan, hanya dibikinikan saja. Seharusnya tarik sampai bunyi klik gitu atau krek gitu, bisa langsung mengunci selangnya. Ini yang model-model baru. Ini sebetulnya buatan Thailand, bukan buatan China. Kalau yang seperti ini buatan China. Ini Thailand punya ini. Thailand terkenal sama irigasinya yang bagus. Ini juga Thailand, sistem seperti ini Thailand. Ini ada T, ada apa namanya, konektor, ada ini off-take, ini yang ini buat ke grommet ya. Jadi misalkan ada pipa masuk, baru dipasang grommet. Oke, kita coba untuk pasang satu persatu. Cara pasangnya bagaimana? Kita mulai dari yang baru ini. Ini pasangnya selang drip tape-nya dimasukkan dulu. Setelah masuk, nih udah masukin longgar nih ya, longgar.
ditarik sampai bunyi klik klek. Nah, baru dia udah terkunci, mengunci kuat. Begitu juga yang di sebelah sini. Kalau sampai bunyi klik berarti sudah terkunci atau mengunci. Kira-kira begitu. Aplikasi pada nempel-nempel berikutnya hampir sama. Oh iya, kalau seperti ini model thread ya, ini kita coba ya. Kalau thread itu seperti apa? Mungkin tidak seperti yang tadi yang harus ditarik dulu. Ini cukup di thread, di mur, kayak mur gitu. Seperti mur dikencangkan gitu. Udah bisa. Copotnya juga hanya dikendorkan, nanti bisa tarik lagi. Jadi jangan sampai salah pilih antara selang drip tip dan selang irigasi. Dari selangnya sudah jelas beda sekali. Ini selang irigasi, dan ini selang drip tip. Nempelnya juga berbeda. Ini untuk drip tip sambung gini, sedangkan ini untuk yang irigasi. Jadi kalau irigasi itu tidak perlu thread ini. Ini adalah nempel untuk menyambungkan antara selang drip tip dan selang irigasi. Mel konektor, ini di depan saya sudah ada mel konektor ukuran setengah in. Mel konektor ini biasa digunakan untuk menyambungkan ke jalur yang menggunakan shock thread dalam atau pipa yang shock thread dalam, kira-kira seperti ini. Di samping ukuran setengah in, ada juga yang ukuran 3/4 in. Kebetulan ini modelnya berbeda tapi fungsinya sama. Model berbeda tapi fungsinya sama. Berikutnya ke ini namanya optik. Jadi ini bisa disambungkan ke paralon yang tidak menggunakan thread atau yang tidak mempunyai thread. Untuk optik ini biasanya tuh dibantu dengan karet grommet. Kira-kira begini karet grommet. Karet grommet ada yang berbentuk H atau tipe H, ada juga yang berbentuk T. Ini fungsinya sama. Jadi pipa paralon setelah dibor, dimasukkan karet grommet, lalu dimasukkan ke optik ini sampai masuk, jadi nanti bisa disambungkan ke drip tip. Nanti di lain waktu akan kami contohkan cara penyambungan karet grommetnya. Ini untuk yang optik. Kita beranjak ke sambungan drip tip ke selang irigasi biasa. Jadi ini
bisa menyambungkan dari selang irigasi biasa ke selang drip tip. Biasanya digunakan untuk selang irigasi sebagai jalur utama, jadi bukan menggunakan paralon. Jadi jalur utamanya adalah selang irigasi. Jadi ini drip tip, ini baru selang irigasinya. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau ini sudah bisa ditebak, ini adalah T untuk sambungan drip tip. Jadi ini hanya membuat cabang 3 bagian. Jadi misalkan akan disambungkan ke bagian berikutnya, tinggal menggunakan selang nipple ini. Berikutnya adalah optic valve. Ini biasa digunakan untuk ke paralon atau yang tidak mempunyai drat. Hampir sama dengan optik yang tadi, hanya saja ini ada valve-nya, ada stop kerannya, jadi bisa dibuka tutup. Ini bisa kelihatan lubangnya, semoga kelihatan. Nah, ini terlihat. Ini juga harus menggunakan karet atau grommet. Kita lanjut ke ini. Kalau ini adalah elbow bengkokan, jadi apabila jalurnya itu membutuhkan bengkokan, bisa menggunakan nipple ini, nipple elbow. Kira-kira begitu